Rumah merupakan bagian kebudayaan yang sangat penting. Setiap kebudayaan mengembangkan konsep hunian menurut kebutuhan masing-masing, terutama untuk mengatasi tantangan alam. Karena itu rumah di daerah hutan atau rawa tentu berbeda dengan rumah di daerah gurun atau tundra misalnya. Kebudayaan-kebudayaan Nusantara pun mengembangkan konsep rumah mereka berdasarkan tantangan alam yang dihadapi. Konsep rumah joglo di Jawa yang syarat simbol berbeda dengan konsep rumah panjang di Kalimantan, rumah besar Minangkabau, atau Honai di Papua. Demikian pula rumah adat Sunda yang alamnya kaya akan air berbeda dengan rumah adat Nias yang pulaunya rawan gempa dan tsunami. Sobat Kike, di episode Kikepedia kali ini kita akan bahas rumah adat Nias yang tahan gempa. Jangan kemana-mana. Kikepedia, pengetahuan dalam tabel, bagan, dan gambar. Sobat Kike, Nias adalah pulau seluas 5.625 km persegi dengan penduduk sekitar 900.000 jiwa. Pulau yang termasuk wilayah administratif Sumatera Utara ini terletak di barat lepas pantai Pulau Sumatera, menjadikan Nias sebagai pulau yang rawan gempa dan tsunami. Karena adanya ancaman gempa dan tsunami itulah maka rumah Nias yang disebut Omohada dan Omozebua dibangun berupa rumah panggung yang sangat kokoh dengan tiang-tiang besar kayu dari pohon nibung. Lebih istimewanya lagi adalah bahwa rumah Nias ini dibangun tanpa sistem pasak atau paku, Sobat Kike. Ada satu hal lagi yang membanggakan dari rumah adat Nias ini, yaitu banyak peneliti yang berpendapat bahwa rumah adat Nias merupakan salah satu dari rumah-rumah adat dengan arsitektur terbaik di Asia. Kita patut berbangga karenanya, Sobat Kike. Benua Asia memiliki ribuan rumah adat dan rumah adat Nias merupakan salah satu yang terbaik. Tidak mengherankan jika sekarang banyak peneliti antropologi dan arsitek dari seluruh dunia berbondong-bondong datang ke Pulau Nias hanya untuk mengagumi dan mempelajari kekhasan Omohada dan Omozebua ini. Sekarang kita bahas yuk bagaimana keunikannya. Ini adalah contoh Omohada, rumah adat masyarakat biasa. Yang ini adalah contoh Omozebua, rumahnya para bangsawan atau rumah rajah desa. Ini adalah tiang kayu yang disebut driwa, tiang-tiang penyokong yang dibangun di antara tiang-tiang vertikal penopang rumah. Tiang-tiang ini sangat kokoh, terbuat dari kayu nibung. Tiang rumah adat Nias wajib kokoh, karena harus menopang rumah yang kuat. Bukan apa-apa Sobat Kike, pada masa lalu rumah-rumah Nias juga merupakan benteng pertahanan dari serangan musuh. Hingga abad ke-19, peperangan antar klan, antar marga, antar kampung masih sering terjadi. Bahkan pemenggalan kepala merupakan hal biasa pada masa itu. Ini adalah atap yang dilapisi daun rumbia. Ada jendela atau tingkap di atap, sesuatu yang tidak biasa pada rumah-rumah adat dengan daun rumbia. Ini ruang tengah rumah yang nyaman untuk bersosialisasi. Desain rumah adat Nias Selatan mirip perahu. Ini terkait dengan kisah kedatangan orang Nias atau Ononiha ke pulau tersebut menggunakan perahu-perahu tradisional Austronesia dari Taiwan. Walaupun sebelum Ononiha menginjakkan kaki ke Pulau Nias, pulau ini juga sudah dihuni oleh manusia penghuni pohon dan penghuni gua. Tetapi kebudayaan Ononiha inilah yang sekarang menjadi budaya dominan di Nias. Rumah adat Nias berbentuk lonjong. Ini di Nias Utara. Jarang loh ada bentuk rumah yang lonjong. Biasanya rumah-rumah adat berbentuk kotak atau lingkaran. Kini kita lihat berbagai sketsa dari rumah adat Nias. Sistem konstruksinya luar biasa ya Sobat Kike. Yang ini adalah denah desa di Nias Utara, Tengah, dan Selatan. Yang rumah-rumahnya lonjong itu Nias Utara. Sobat Kike, setelah mengagumi kehebatan konstruksi rumah adat Nias, kita jadi terpikir bahwa kita harus memelihara kearifan-kearifan lokal konstruksi rumah Nusantara ini untuk dipertahankan, dilestarikan pengetahuan dan teknologinya, dan bahkan dijadikan inspirasi bagi para arsitek Indonesia masa kini dalam membangun hunian atau perencanaan kawasan di negara kita. Negara kita kaya loh akan pengetahuan dan teknologi tradisional di sektor hunian. Kita berharap saja ya Sobat Kike agar para arsitek Indonesia bersatu padu dalam mengambil inspirasi dari pengetahuan dan teknologi rumah tradisional
senusantara. Memang sih ada sebagian arsitek profesional yang berubah haluan karirnya menjadi bagian dari penyelenggara negara. Contohnya adalah seorang arsitek handal, kenamaan, legend, bertaraf internasional dari Bandung. Dan ini foto beliau. Namun seyogyanya idealisme dari para arsitek dalam perencanaan wilayah dan hunian yang berkualitas dan terinspirasi arsitektur Nusantara tentunya harus tetap terjaga dong. Iya nggak Sobat Kike? Mari kita sama-sama mendoakan para arsitek kita ini ya Sobat Kike. Nah Sobat Kike, nantikan video berikutnya dari seri Kekayaan Arsitektur Nusantara. Sekian, terima kasih, dan hatur thank you.